Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait proyek akhir untuk mata kuliah praktikum basis data. Sebelumnya anggota kami sendiri, yang pertama ada saya Syahrul Anam Arifin dengan NIM 05. Saya Dwi Saputra dengan NIM 01. Saya Muhammad Fazlullah NIM 08. Jadi di proyek akhir ini kami melakukan sebuah studi kasus terkait pembuatan sebuah sistem atau program basis data untuk sebuah universitas. Untuk deskripsi proyeknya adalah sebagai berikut deskripsi sistem. Jadi di sini saya akan membacakan deskripsi sistem. Universitas ABC adalah institusi besar dengan beberapa kampus. Setiap kampus memiliki nama yang berbeda, alamat yang berbeda, cara yang berbeda. Dari pusat kota menuju ke salah satu stasiun bus yang menuju ke kampus. Setiap kampus memiliki satu blok, nama blok, gedung tempat blok berada, nomor telepon blok, dan beberapa olahraga yang ditawarkan blok. Semuanya harus dicatat. Universitas terdiri dari beberapa fakultas seperti fakultas seni, fakultas sains, dan lain-lainnya. Setiap fakultas memiliki nama, dekan, dan gedung. Fakultas dapat dibagi menjadi beberapa jurusan. Misalnya, fakultas saya memiliki jurusan fisika dan jurusan kimia. Setiap jurusan hanya memiliki oleh satu fakultas dan terletak di satu kampus saja. Tetapi satu kampus merupakan lokasi dari berbagai jurusan. Setiap jurusan memiliki nama dan gedung yang menentukan lokasi jurusan. Setiap jurusan menawarkan program studi yang berbeda, dan setiap program studi hanya dapat ditawarkan oleh satu jurusan. Setiap program studi memiliki kode judul, level, dan durasi yang unik. Setiap program studi menawarkan beberapa mata kuliah yang berbeda dengan program studi lainnya. Setiap mata kuliah memiliki kode dan nama mata kuliah yang unik. Beberapa mata kuliah mungkin memiliki satu atau lebih mata kuliah prasyarat, dan satu mata kuliah dapat menjadi mata kuliah prasyarat untuk beberapa mata kuliah lainnya. Setiap siswa terdaftar dalam satu program studi untuk mengambil beberapa mata kuliah khusus untuk program studi itu, serta sejumlah mahasiswa mata kuliah pilihan yang diambil oleh program lainnya. Mahasiswa melaksanakan kuliah dan beri nilai dalam mata kuliah yang diambil jika dia lulus. Jika tidak, mahasiswa harus mengambil kembali mata kuliah yang gagal. Sistem perlu mencatat tahun dan jangka waktu mata kuliah itu diambil dan nilai yang diberikan kepada mahasiswanya. Setiap mahasiswa memiliki ID unik. Sistem juga menyimpan nama mahasiswa, tanggal lahir, dan tahun dia mendaftar di mata kuliah tersebut. Jurusan memiliki dosen. Setiap dosen diperbolehkan bekerja untuk satu jurusan saja. Setiap dosen diberikan ID yang unik di seluruh universitas. Sistem menyimpan nama dosen, jabatan, dan ruang kantor. Seorang supervisor, ketua program studi, membawahi beberapa dosen, tetapi seorang dosen hanya bertanggung jawab kepada satu prodi. Seorang dosen dapat mengajar berbagai mata kuliah. Sebuah mata kuliah mungkin juga diajar oleh banyak dosen yang berbeda. Universitas dioperasikan oleh komite. Setiap fakultas harus memiliki sejumlah komite dengan nama yang sama di seluruh universitas, seperti eksklusif fakultas, komite studi pasca sarjana, komite kesehatan dan sanitasi, dan sebagainya. Komite-komite tersebut bertemu secara rutin seperti mingguan atau bulanan. Frekuensinya ditentukan oleh fakultas yang terlihat. Anggota panitia semuanya adalah dosen. Seorang dosen dapat dijadikan anggota beberapa komite. Baik, dari deskripsi sistem itu tadi juga sudah dibuat untuk diagram model data logikanya dengan atau ERD dengan diagram sebagai berikut ini. Jadi ini ada dijelaskan juga untuk relasi dan juga primary key-nya. Kemudian lanjut untuk dari yang kami buat ini, yang pertama ini adalah
model fisiknya. Selanjutnya diagram model fisik. Nah, di sini diagram model fisik tersebut menggambarkan struktur informasi di lingkungan universitas yang mencakup fakultas, kampus, sekolah, program studi, mahasiswa, dosen, mata kuliah, serta aktivitas pendukung seperti komite, klub, dan olahraga. Relasi antar entitas disusun secara hierarkis atau terurut. Nah, misalnya satu fakultas membawahi banyak sekolah. Sekolah menaungi beberapa program studi, dan tiap program memiliki sejumlah mata kuliah serta mahasiswa. Relasi many-to-many ditangani melalui tabel penghubung seperti lecture course untuk mengatur dosen yang mengajar banyak mata kuliah dan course student untuk mencatat riwayat pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa lengkap dengan tahun, semester, dan nilai. Tersedia pula tabel pre-course untuk mendefinisikan persyarat antar mata kuliah. Selain akademik, sistem ini juga memuat organisasi non-akademik melalui entitas klub dan olahraga, serta struktur komite fakultas yang melibatkan dosen melalui tabel komite lektur. Secara keseluruhan, desain ini sudah cukup lengkap dan terstruktur, namun masih dapat ditingkatkan dengan penggunaan primary key berbasis ID untuk stabilitas, pengurangan redundasi data, dan penambahan indeks agar performa query yang lebih optimal. Untuk hasil model fisiknya adalah sebagai berikut. Ini ada di dalam model fisik ini juga dijelaskan tipe data apa yang dipakai dan berapa jumlah datanya, kemudian ada primary key dan juga foreign key-nya. Seperti di sini tabel fakultas ini memiliki primary key faculty name, dan kemudian faculty name ini berhubungan dengan lecture course, kampus, ya, name, ya seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini adalah untuk pembuatan skema database-nya di MySQL. Jadi pertama ini kami membuat terlebih dahulu untuk database-nya dengan perintah create database, kemudian kita memberikan privilege-nya di database yang kita buat tadi ini untuk usernya tertentu, jadi kita tambahkan. Hasilnya ini database-nya sudah muncul di tugas akhir dengan nama tugas akhir. Kemudian lanjut ke dalam pembuatan tabelnya. Ini yang pertama adalah tabel kampus. Nah, di tabel kampus ini kita buat tadi sesuai dengan sesuai dengan model fisik yang sudah dibuat dan juga model logikanya. Yang pertama ini ada create tabel kampus, ini ada atribut nama kampus, alamat, dan juga distance, dan juga bus nomor dengan tipe datanya tertera dalam layar. Untuk primary key-nya yakni adalah kampus name. Kemudian kita juga memasukkan datanya. Ini ada 5 data yang kami masukkan. Kemudian hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk tabelnya ini ada kampus name dan sebagainya, untuk atribut-atributnya, dan juga isiannya adalah sebagai berikut ini. Dan selanjutnya adalah tabel klub. Kita membuat selanjutnya tabel klub ini dengan atributnya. Ada yang pertama adalah klub name, kemudian ada kampus name, kemudian ada klub building, klub phone number. Nah, di sini tabel klub ini mempunyai relasi dengan tabel kampus. Di sini yang relasi adalah nama kampusnya. Untuk hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian selanjutnya adalah tabel sport. Tabel sport ini juga kita buat itu ada atributnya. Yang pertama adalah sport name, itu untuk primary key-nya, kemudian ada club name, dan juga
di tabel seperti ini juga ada hubungan atau foreign key atau berelasi dengan tabel lain, yakni tabel klub. Di sini yang berelasi adalah nama klubnya. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk selanjutnya yang keempat ini ada tabel fakultas. Di sini tabel fakultas itu kita ada atribut nama fakultas yang jadi primary key, kemudian ada nama dekan name atau nama dekan, kemudian ada faculty building. Dan kita masukkan datanya juga ini 5, kemudian hasilnya adalah sebagai berikut ini. Lalu yang kelima ini adalah tabel komite. Di tabel komite ini kita ada atribut komite title, kemudian ada atribut faculty name dan juga meeting frequency. Nah, di sini di tabel komite ini ada relasi dengan tabel fakultas. Di sini yang berrelasi adalah nama fakultasnya. Hasilnya adalah sebagai berikut ini. Kemudian selanjutnya adalah di tabel school. Nah, di tabel ini atributnya adalah ada school name, ada juga faculty name, campus name, juga school building. Itu yang menjadi primary key atau kuncinya itu adalah school name-nya. Di sini tabel school ini berrelasi dengan dua tabel. Yang pertama itu adalah dengan tabel fakultas. Ini untuk relasi dengan untuk relasi faculty name-nya atau nama fakultasnya. Kemudian untuk yang kedua ini ada relasi dengan kampus, tabel kampus. Ini berrelasi dengan kampus name-nya. Kemudian kita masukkan datanya dan hasilnya adalah sebagai berikut ini. Selanjutnya ini adalah tabel yang ke-6 kali ke-7. Ini adalah tabel programnya atau tabel program studi. Di tabel program studi ini atributnya itu ada yang pertama ada kode program studinya, kode program code. Kemudian ada school name, ada programnya title, programnya level, dan juga programnya length. Di sini tabel ini berrelasi dengan tabel school. Yang berrelasi adalah school name-nya. Dan setelah kita masukkan data, isinya adalah hasilnya adalah seperti berikut. Ada kodenya, nama school, nama program studi, levelnya, kemudian ada waktu temunya. Untuk yang selanjutnya yaitu tabel student. Nah, di sini menggunakan variabel student ID sebagai primary key-nya, lalu ada program code, ada student name dan student birthday, lalu ada relevant. Dan di sini berrelasi dengan tabel program, dengan relasinya itu ke program code-nya. Nah, lalu menginputkan untuk datanya. Nah, hasilnya bisa dilihat seperti ini. Untuk yang selanjutnya yaitu tabel course. Di sini menggunakan variabel kode course sebagai primary key-nya. Lalu ada variabel program code, ada course title. Di sini berrelasi dengan tabel program, yaitu relasinya di program code-nya. Lalu menginputkan data lagi dan bisa dilihat hasilnya seperti ini. Lalu untuk tabel pre-course-nya, di sini ada beberapa variabel juga, dan primary key-nya di sini menggunakan course code, pre-course, dan untuk primary key-nya hanya menggunakan dua, yaitu course code dan pre-course code. Nah, berelasi dengan tabel course di pre-course code-nya dan course code. Lalu menginputkan data kembali. Nah, ini hasilnya. Lalu untuk tabel course student, di sini menggunakan course code dan student ID sebagai primary key-nya yang berelasi di tabel course dengan relasinya yaitu di course code-nya, dan di tabel student dengan relasinya di student ID-nya. Lalu menginputkan data secara manual lagi. Nah, ini untuk hasilnya.
Selanjutnya yaitu tabel lecturer. Di sini staff ID itu sebagai primary key. Lalu ada variable school name, ada variable supervisor ID, lecturer name, lecturer title, dan official room. Di sini berrelasi dengan tabel school dan lecturer. Lalu setelah pembuatan tabel kita menginputkan datanya lagi secara manual. Nah, ini untuk hasilnya. Selanjutnya tabel lecturer course. Di sini staff ID dan course code itu sebagai primary key-nya dan dia berrelasi dengan tabel lecturer, yaitu relasinya dengan staff ID-nya dan berrelasi dengan tabel course yang berrelasi dengan course code-nya. Lalu menginputkan lagi dan seperti ini untuk hasilnya. Setelah itu pembuatan tabel commit lecturer. Di sini staff ID, commit title, dan faculty name itu dijadikan primary key. Dia berrelasi dengan tabel lecturer, committee, dan faculty. Lalu menginputkan data secara manual lagi, dan ini untuk hasil pembuatan tabelnya. Kemudian untuk hasil dari pembuatan skema database melalui perintah SQL tadi, kita bisa melihat juga untuk relasi tabelnya adalah seperti ini. Ini untuk relasi tabelnya ada relasi fakulti dengan school dan sebagainya. Tipe datanya juga sesuai dengan yang sudah dimasukkan tadi. Kemudian selanjutnya ini adalah kita melakukan pembuatan program untuk menampilkan query-query yang telah ditentukan. Program ini sebenarnya ini menggunakan embed SQL, namun karena dari kami ada keterbatasan device maupun lingkungannya itu belum sudah tidak support untuk embed SQL, maka kita gunakan dynamic SQL. Ini kami menggunakan bahasa C++ dengan ada konektor untuk mengoneksikan C++ dengan MySQL-nya. Kemudian di sini yang pertama ini ada void printable. Ini metode ini untuk nantinya mencetak tabel hasil dari query yang telah ditentukan nantinya. Ini ada untuk headernya, kemudian ada kolom data, kemudian ada garis-garis pembantu yang nantinya membuat outputnya itu tampak seperti tabel. Kemudian di metode main-nya itu sendiri, yang pertama ini kami ada mengkoneksikan terlebih dahulu dengan MySQL-nya. Ini connect ke ini localhost, kemudian nama usernya adalah basis data dan 123 menggunakan database tugas akhir. Ini kita lampirkan juga untuk judul-judul untuk setiap query yang telah ditentukan tadi. Jadi kita yang pertama ini diminta untuk menampilkan jurusan yang ada di Toronto Campus, kemudian yang kedua ada menampilkan program studi di Science Faculty, kemudian yang ketiga ada menampilkan nama dosen anggota komite, kemudian nama kaprodi dan dosen yang dipimpin, kemudian dosen yang bukan anggota komite, kemudian ada total mata kuliah per program studi, dan juga ini ada dosen dan mata kuliah yang diampu, kemudian menampilkan mata kuliah dan mata kuliah prasyaratnya, kemudian ada menampilkan 5 mata kuliah dengan jumlah mahasiswa terbanyak, dan yang terakhir itu adalah query untuk mata kuliah prasyarat yang dimiliki yang diambil tahun 2011 tapi tidak diambil di tahun 2010. Nah, untuk yang query pertama ini adalah untuk menampilkan jurusan di Toronto Campus. Jadi kita menggunakan perintah select school name atau nama school itu jurusan, kemudian sebagai nama jurusan Toronto dari tabel school where jika kampus name-nya itu Toronto Campus, dan order by school name. Jadi urut abjad dari A itu ke atas. Kemudian untuk query yang kedua ini ada untuk
menampilkan program studi di Science Faculty. Untuk query-nya adalah select, P itu inisial tabelnya, P program title, nama program studi, kemudian as program studinya dari tabel program studi P. Kemudian join, kita pakai perintah join karena di sini kita juga ada relasinya. Jadi relasi dengan tabel jurusan school ini, school name dengan ID foreign key-nya itu adalah school name-nya. Kemudian jika faculty name-nya adalah Science Faculty. Jadi diambil dari tabel jurusan yang fakultasnya itu adalah Fakultas Science. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada untuk mengambil nama dosen anggota komite. Dari sini kita mengambil dari tabel lecture nama dosen komite dan menggabungkan komite lecture. Yang diambil dari itu staff ID-nya dan order by satu lecture name dan mengambil namanya. Selanjutnya ada nama kaprodi dan dosen yang dipimpinnya. Jadi akan menampilkan nama kaprodi dan dosen yang dipimpin. Nah, di sini kami menggunakan case dan ketika sudah selesai akan berhenti dan kita mengambilnya dari lektur nama staf dosen dari tabel lektur dan menggabungkan tabel lektur serta tabel supervisor untuk menampilkan staff ID-nya. Selanjutnya ada nama kaprodi dan dosen yang bukan anggota komite. Nah, untuk menampilkan dosen yang bukan komite, kita mengambil nama dosen di tabel nama dosen dari tabel lektur dan menggunakan lab join di tabel komite lektur. Nah, yang dimana kita mengambilnya ID staff. Selanjutnya di sini kita menggunakan select, lalu menggunakan tabel program as program studi, lalu menggunakan count untuk course code-nya, lalu as total mata kuliah yang diambil dari tabel program, lalu menggunakan join untuk course-nya, untuk mengambil variabel program code. Lalu selanjutnya query untuk menampilkan dosen dan mata kuliah yang diampu. Di sini kita menggunakan select, lalu menggunakan tabel lecture name as dosen yang diambil dari tabel lecture. Kita menggunakan join juga untuk staff ID-nya dan untuk course code-nya. Dan di sini juga menggunakan order by untuk lecture name-nya dan course title-nya. Selanjutnya query untuk menampilkan mata kuliah dan mata kuliah prasyarat. Di sini menggunakan select, lalu dari tabel course title dari kolom course title as mata kuliah. Di sini juga menggunakan count dari tabel course. Untuk menampilkan mata kuliah dan mata kuliah prasyarat itu kita menggunakan select, lalu ke kolom
course title as mata kuliah, lalu menggunakan kolom course title as mata kuliah prasyarat yang diambil dari pre-course, dan menggunakan join untuk mengambil course code-nya, dan untuk mengambil course pre-course code. Selanjutnya itu query 5 mata kuliah dengan jumlah mahasiswa terbanyak. Jadi select tabel course, ambil dari kolom course title dengan mata kuliah, terus langsung buat tabel bernama jumlah mahasiswa. Kita ambil dari tabel from course, terus kita menggunakan join course student dengan tabel course student on course code sama dengan course student code. Lalu kita group by course dengan kolom course code dan order by jumlah mahasiswa. Terus kita melakukan limit 5. Misalnya query-nya meminta mata kuliah prasyarat yang diambil tahun 2011 tapi tidak tahun 2010. Coba dari select P course title plus mata kuliah prasyarat telah diambil. Kita ambil dari tabel P course, terus kita menggunakan join course P on PC P course code, terus kita where P course code not in select course code from course student, join student as on student ID, where year enroll tahun 2010, terus then P course code in select course code from diambil dari tabel course student, join student on student ID, terus where year enroll 2011. Jika untuk query-nya adalah itu tadi, kemudian ini kita lanjutkan untuk perulangan menunya. Jadi di sini user akan diminta untuk memilih menu dari 1 sampai 11. Jadi ini untuk 1 sampai 10 tadi menampilkan setiap query, dan untuk menu yang ke-11 ini adalah menampilkan semua query secara bersamaan. Kalau 0 ini adalah keluar. Jadi ini ada cek validasi dulu untuk inputnya apakah angka atau bukan. Jika bukan angka nanti akan divalid, dan untuk meminta coba lagi. Kemudian di sini adalah percabangan untuk mengarahkan apa tindakan selanjutnya. Untuk dari input 1 sampai 10 ini nanti akan mencetak hasilnya satu-satu, dan untuk input 11 menu 11 nanti akan menampilkan dari query 1 sampai dengan 10 bersama-sama. Sedangkan 0 adalah untuk keluar dari perulangan dan mengakhiri program. Selain itu adalah pilihannya tidak valid dan meminta untuk menginputkan lagi. Dan di sini kita gunakan for juga untuk menampilkan hasil query-nya tadi. Jadi mencari dari indeks yang keberapa. Untuk step query tadi ada di indeks 1 sampai dengan indeks 0 sampai dengan indeks 9. Kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk hasilnya adalah sebagai berikut. Ini untuk query yang pertama, ini adalah tabel untuk hasil menampilkan jurusan di Toronto Campus. Ini adalah tabel ada jurusan biologi school dan juga computer school. Kedua ini ada menampilkan program studi di Science Faculty, ada 3 program studi. Kemudian di sini ada menampilkan nama dosen yang merupakan anggota komite, ini ada 4 orang. Kemudian di sini ada menampilkan nama dosen, nama kaprodi dan juga dosen yang dibawahi atau yang dibimbingnya. Ini ada seperti ini. Jadi ada misal Dr. Mary ini mengkaprodiin atau memimpin Dr. Rose, kemudian Dr. Smith memimpin 2 dosen seperti itu.
Kemudian yang keenam ini adalah menampilkan dosen yang bukan anggota komite. Dari 5 data tadi yang kita masukkan, 4 data merupakan anggota komite, yang satu ini adalah bukan anggota komite. Kemudian selanjutnya ini ada menampilkan total mata kuliah per program studi. Di sini ada 0 itu kita masukkan juga menggunakan tadi query tadi, sehingga ini tampilnya adalah seperti ini. Dan query yang ketujuh ini adalah menampilkan dosen dan mata kuliah yang diampu. Ini ada dosen juga yang tidak mengampu mata kuliah, ini akan tampil kosong seperti itu. Dan juga selanjutnya query ke-8 ini adalah menampilkan mata kuliah dan mata kuliah prasyaratnya. Seperti di sini ada mata kuliah sel biologi, ini mata kuliah prasyaratnya programming 1 dan seterusnya. Dan query yang ke-9 ini adalah menampilkan 5 mata kuliah dengan jumlah mahasiswa terbanyak. Untuk jumlah mahasiswa terbanyak ini ada di programming 1 dengan jumlah mahasiswanya adalah 2. Untuk query terakhir ini adalah menampilkan mata kuliah prasyarat yang diambil tahun 2011 tapi tidak diambil di tahun 2010. Ini ada mata kuliah data struktur. Ini untuk pembahasan seperti tadi, koneksi ke database, kemudian daftar query-nya ini, dan query per 1 ini, dan query kedua. Query ketiga ini menggunakan distinct untuk menghindari duplikasi, jadi kalau ada nama yang sama itu tidak muncul 2 kali. Dan di sini untuk query keempat ini menggunakan self join, jadi dia menjoinkan dari tabel dia sendiri. Kemudian query kelima ini ada join juga, menggunakan left join ini supaya mengetahui untuk mengambil semua dosen meskipun tidak ada pasangan yang cocok. Jadi meskipun tidak ada itu tetap ditampilkan. Kemudian ini menggunakan left join juga untuk memastikan program studi itu tanpa kuliah tetap muncul, sehingga tadi ada yang program studinya itu mata kuliahnya 0. Kemudian ada query ke-7 ini ada menggunakan left join juga. Ini memastikan bahwa semua dosen itu muncul termasuk yang belum mengampu. Jadi ada dosen yang tidak mengampu mata kuliah, jadi tampil kosong seperti itu. Dan selanjutnya query 8 ini ada menggunakan join seperti biasa. Kemudian untuk query ke-9 ini menggunakan count ini untuk menghitung jumlah mahasiswanya berdasarkan student ID dan mengurutkan jumlah mahasiswanya dari descending atau terbanyak, dan menampilkannya cukup 5 saja. Dan query ke-10 ini menggunakan subquery untuk memfilter. Ini ada not in, jadi not in itu berarti yang enggak termasuk. Kalau yang in itu yang diambil yang ini. Jadi kondisinya adalah yang not in 2010 tapi in di 2011 seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Untuk kesimpulannya jadi untuk perancangan sistem informasi ini sudah diwujudkan dengan proses pengembangan basis data yang terstruktur dan sistematis, mulai dari menyusun model logikanya tadi di diagram logika atau RD, kemudian kita memasukkan ke diagram fisik untuk menentukan tipe data foreign key dan primary key-nya. Kemudian selanjutnya adalah kita membuat untuk skema database-nya melalui perintah SQL. Ini adalah data definition language, jadi kita create tabel, create database seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kita menggunakan query tadi, membuat query-nya, kemudian adalah membuat programnya menggunakan embed SQL. Namun dalam implementasi ini kita menggunakan dynamic SQL karena fitur atau device yang digunakan tidak cukup untuk embed SQL. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan kami mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.